Kita bersyukur bahwa dalam keadaan seperti ini kita masih bisa merayakan Natal, dan ini adalah anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah kita. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita ada di dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan melihat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terjemahan lama mengatakan perjalanan kami adalah perjalanan iman, bukan penglihatan, ya. Jadi ini waktu yang tepat bahwa kalau kita perhatikan di tengah-tengah pandemi ini, semua orang dilanda ketakutan, mungkin kewas-wasan, tetapi di sisi yang lain, inilah waktunya kita sungguh-sungguh akan mengetahui apakah kita mempunyai iman dan hidup dengan iman, dan iman itu akan menolong kita. Iman itu akan melindungi kita. Iman itu akan membuat kita terus berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Iman sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena secara jasmani semuanya sudah tidak bisa kita harapkan, sehingga hanya iman yang akan menolong kita. Ya, bersyukur kalau selama ini kita terus membangun iman kita di dalam Tuhan, sehingga ketika di waktu-waktu sekarang dan yang akan datang dibutuhkan untuk hidup dengan iman, kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Di sini dikatakan perjalanan kami ini adalah perjalanan iman, bukan penglihatan, ya, bukan penglihatan. Bahwa kalau kita perhatikan di seluruh Alkitab, bahkan di seluruh Alkitab dari awal sampai akhir itu berbicara tentang iman. Seandainya walaupun tidak mengerti, Hawa taat kepada firman Tuhan, dia akan selamat. Seandainya mereka tetap berjalan dengan iman dalam ketaatan, mereka selamat. Tetapi karena mereka tidak taat, tidak hidup berjalan dengan iman, mereka gagal. Mereka jatuh dalam dosa. Kita melihat bahwa untuk apa Abraham mengorbankan anaknya, ambil resiko untuk membunuh anaknya, kalau bukan karena ini menggambarkan tindakan iman. Bagaimana ada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika akan dimasukkan ke sumur, ke tempat perapian itu. Kalau mereka mau berjalan secara jasmani, mereka bisa aja mengatakan, daripada mati sia-sia, lebih baik hidup dan kita nanti gunakan hidup kita menolong orang lain, kan lebih berkah daripada mati sia-sia. Tetapi iman mereka tidak mengatakan seperti itu. Itu secara logika. Iman mengatakan bahwa Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu lebih baik. Kalau secara logika, ada apa sih Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, ya, kok mau-maunya turun jadi manusia dalam kelemahan untuk menyelamatkan manusia? Secara logika lebih gampang, sudahlah firman aja lah, berfirman semuanya selamat. Nah, selesai kan? Tetapi inilah perjalanan. Inilah perjalanan. Ketika Yesus lahir, ingat bahwa Yesus didahului oleh seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis, kedatangan Yesus yang pertama kalinya. Tetapi Natal ini juga harus mengingatkan kita bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kalau kedatangan Yesus yang pertama didahului oleh pelayanan seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis,
maka kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan didahului oleh bangkitnya nabi-nabi yang begitu banyak gerakan kenabian untuk membuka jalan bagi kedatangannya. Dan bukankah butuh iman untuk menyambut Yesus yang kedua kalinya? Inilah perjalanan iman. Kalau kita perhatikan ketika Yesus datang pertama kali sebagai bayi, dan orang-orang Majus, bangsawan-bangsawan atau raja-raja dari Majus itu, mereka datang. Lihat, mereka datang dari jauh tanpa tahu secara pasti. Pokoknya ada seorang besar, seorang raja besar yang lahir. Itu menurut pengalaman mereka loh. Bukan menurut pengetahuan logika mereka, itu menurut pengalaman mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus yang masih kecil di bawah 2 tahun. Mereka itu orang kaya, orang-orang terpandang. Dan ketika melihat Yesus yang masih bayi, perhatikan, Yesus juga tidak tinggal di istana, tetapi di rumah yang sederhana. Mereka bisa langsung berlutut dan memberikan persembahan yang seharusnya ini hanya dilakukan kepada raja-raja yang besar, yaitu memberi upeti. Bisa bayangkan orang Majus ini bahwa tindakannya adalah tindakan iman. Yesus tidak hidup di istana. Yesus masih kecil, masih bayi. Tetapi mereka mau menyembah, mereka memberikan persembahan yang ketika dipakai untuk hidup di Mesir, nantinya ini bisa bertahun-tahun, tidak habis-habis. Bisa bayangkan besarnya persembahan itu. Nah sekarang, kita ini akan menyambut Yesus yang akan datang kedua kalinya. Kalau orang Majus yang tidak kenal firman Tuhan bisa datang dan memberikan persembahan yang terbaik, itu karena tindakan iman. Maka kita yang sudah diajar sedemikian rupa dengan firman Allah ini, kita seharusnya punya keyakinan bahwa kita akan menyambut Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kalau orang Majus itu bisa mempersembahkan kekayaan yang sedemikian rupa, maka Paulus juga mengatakan, persembahkanlah tubuhmu, artinya seluruh hidupmu, kepada Tuhan. Seharusnya lebih mudah kita menyembah Tuhan, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, karena sudah ada firman, karena kita sudah terlatih dalam firman. Tetapi yang jadi masalah adalah kita tidak mau dilatih dan terlatih untuk menanggalkan daging. Itu yang jadi masalah. Yesus akan datang kedua kalinya. Itulah Natal kita sekarang. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Perjalanan kita adalah perjalanan iman. Bukan karena melihat, bukan karena penglihatan secara jasmani. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Dasar, artinya harapan itu selalu ada di depan loh. Harapan selalu di depan. Dan harapan kita semua orang Kristen yang pasti seragam adalah kita diangkat, kita bertemu Yesus di udara. Lalu dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Perjalanan kita dari awal sampai kepada pengharapan itu adalah dipimpin oleh kebenaran firman ini loh. Kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Firman.
dasarnya. Bukti dari yang tidak kelihatan. Atau terjemahan lain mengatakan wujud dari yang tidak kelihatan secara jasmani. Berarti kalau kita lihat, mungkin kalau kita kumpul sama orang-orang yang tidak percaya, bagaimana mungkin Yesus akan datang untuk kedua kali? Kenapa kamu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini? Wujud dari yang tidak kelihatan, dikatakan. Artinya bahwa sekalipun tidak bisa dijelaskan, kita sebenarnya melihat, merasakan secara jelas, ini yang harus aku lakukan karena aku akan meraih ini. Yang tidak kelihatan itu loh secara jasmani. Tetapi dalam mata rohani kita, itu kelihatan. Kelihatan melalui apa? Dari firman ini loh. Dari firman. Abraham dikatakan, dia pergi meninggalkan rumahnya. Tanpa tahu kemana Tuhan akan pimpin. Tetapi dia taat. Yang ada secara roh. Dia melihat, wah tanah yang subur. Dia membayangkan tanah yang luas. Hidupnya nanti enak. Dia melangkah hanya dengan mata rohani yang seperti itu. Kita pun melangkah bukan berdasarkan pengharapan secara jasmani. Tetapi apa yang Tuhan janjikan. Ketika kita merenungkan janji Tuhan, merenungkan janji Tuhan, merenungkan janji Tuhan, itu akan muncul di dalam manusia roh kita. Itu akan muncul. Itulah perjalanan iman. Dan kalau mau kita jujur, tidak semua orang yang mengaku Kristen sebenarnya hidup dan berjalan di dalam iman. Ayo posisikan kita di kehidupan orang-orang Majus. Bagaimana? Apakah kita mau mempersembahkan misalnya 5 mobil kita untuk seorang bayi yang tidak jelas? Tidak jelas. Karena bukan seandainya Yesus lahir di istana, jelas dia orang besar. Tidak jelas. Seandainya orang tuanya adalah raja yang lagi melarikan diri, masih jelas. Ini jelas tukang kayu. Itu bisa bayangkan betapa sukarnya kalau kita di posisi mereka. Kita menyembah Yesus dan memberikan seluruh kekayaan kita. Sukar. Tetapi inilah tindakan Tuhan. Dan kita sekarang, bahkan kalau kita mau jujur, bukankah kita sudah lihat tanda-tandanya? Semua tanda-tandanya itu sedang mengarah bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Toh itu pun banyak orang Kristen masih tidak percaya. Buktinya, lihat dari gaya hidupnya, lihat dari apa yang dikejar. Ketika kita hidup sekarang ini, kita ingin terkenal, kita ingin menjadi semakin kaya, kita ingin hidup enak. Tidak salah dengan hidup kaya, tidak salah dengan hidup enak. Tetapi perhatikan, bukan itu yang dikejar. Di hadapan kita yang ada adalah Yesus datang kedua kalinya. Itu seharusnya. Sehingga yang kita persiapkan sekarang adalah kekudusan. Kekudusan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4, perjalanan iman yang bagaimana yang Paulus katakan, ini loh gayanya Paulus tentang perjalanan iman. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Orang yang hidupnya berjalan dalam perjalanan iman, maka yang akan terjadi
yang akan diusahakan adalah manusia lahiriahnya, manusia dagingnya dikurangi atau dihancurkan sedikit demi sedikit. Dan secara bersamaan adalah manusia rohaninya, manusia batiniahnya itu selalu diperbarui, diperkuat artinya. Semakin nyata, semakin nyata. Kita kan sekarang jarang melihat orang Kristen pun manusia rohnya yang kuat. Misalnya kalau ngomong jadi, itu tandanya manusia rohnya kuat. Ya. Ketika kita ada di satu tempat, orang-orang tiba-tiba tunduk, ya, hormat kepada kita. Kenapa? Karena manusia roh kita muncul begitu kuat. Itu manusia roh. Jadi Paulus katakan perjalanan dengan iman itu adalah manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Dan secara bersamaan manusia rohani kita itu semakin kuat, semakin nyata. Dan dalam proses itu dikatakan kami tidak tawar hati. Saya pakai istilah yang sederhana aja. Kami tidak sedih, walaupun secara lahiriah kami semakin merosot. Kami tidak sedih, walaupun usaha kami semakin mengecil. Tetapi hubungan kami dengan Tuhan, kami tidak sedih, walaupun kami sudah misalnya tidak berprestasi lagi di dalam olahraga ajang dunia. Sekarang secara manusia roh, kita misalnya pergi ke Afrika, tidak dikenal oleh orang, tetapi memenangkan banyak orang untuk Tuhan. Secara lahiriah, nama, kekayaan mungkin. Kita semakin merosot. Dulu terkenal, sekarang enggak. Dulu sangat kaya, sekarang enggak. Sekedar cukup. Kenapa? Karena kita lebih baik hidup di tempat-tempat terpencil menjadi berkat bagi orang itu, orang-orang di sana. Kita memakai uang kita dibawa untuk penginjilan. Sedikit di Indonesia yang berani untuk menggenapi panggilan Tuhan. Tetapi kalau saya perhatikan, saya baca buku di Amerika, itu begitu banyak mereka rela untuk menjual mobil, menjual rumahnya, dan sekaligus bisa pindah ke Afrika untuk memenangkan jiwa. Seharusnya kita kalau belum sampai dalam level seperti itu, tidak usah ngeluh. Kita ini belum sampai dihabisi, hanya rugi sedikit aja sudah ngeluh. Paulus dikatakan, Paulus, kami tinggalkan semuanya, kami anggap sebagai sampah, dan sudah kami tinggalkan semua, kami masih dianiaya. Kami bukan dihargai. Tidak ada orang yang berterima kasih pada kami. Tetapi itu pun tidak membuat kami sedih, tidak membuat kami tawar hati, karena kami tahu memang manusia daging kami harus semakin merosot. Memang kami semakin hari penghargaan kami dari manusia harus semakin berkurang. Dan sampai dalam taraf tidak menginginkan dihargai, tetapi penghargaan kami secara roh itu dari Tuhan. Itulah perjalanan iman. Ya. Perjalanan iman ketika manusia daging kita semakin merosot, kemauan kita untuk semakin terkenal, semakin kaya itu merosot. Tetapi keinginan kita manusia roh kita yang menginginkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, itu semakin meningkat. Itu perjalanan iman. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bahwa kalau memang kita itu punya iman dan berjalan dalam iman, kita tidak akan pernah bertanya-tanya dan bimbang, kenapa ya aku ngalami seperti ini? Padahal aku sudah melakukan kehendak Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah memberi perpuluhan, aku begini-begini, kok masih ngalami gini ya? Tetapi Paulus katakan, apa yang aku alami itu penderitaan ringan. Anda bisa baca di Alkitab penderitaan Paulus, dan Paulus katakan penderitaan model itu penderitaan yang ringan dikatakan. Tetapi saya tidak akan bahas itu. Yang saya mau katakan adalah ini perjalanan iman. Jangan berhenti di tengah jalan ketika engkau menghadapi penderitaan. Ketika engkau menghadapi penderitaan, engkau harus lihat di depanmu ada kemuliaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kau alami sekarang. Itu sama aja seperti lembur 1 jam, tetapi dapat uang lembur itu misalnya ya untuk 2 hari kerja. Dulu jauh lebih besar. Oleh karena itu, Paulus tidak berhenti di tengah jalan. Sekalipun dia mengalami penderitaan, memang inilah perjalanan iman. Abraham mengalami penderitaan, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami penderitaan, Daniel mengalami penderitaan, Paulus mengalami penderitaan, Yesus pun mengalami penderitaan, rasul-rasul yang lain mengalami penderitaan, Elia mengalami penderitaan. Hampir semuanya mengalami penderitaan. Tujuannya apa? Supaya daging hancur dan manusia roh kita berharap kepada Tuhan. Tujuannya itu. Oleh karena itu ketika penderitaan datang, bukan berhenti. Ini proses, ini perjalanan. Tujuan kita ada di depan. Harapan itu loh tujuan kita. Harapannya apa? Diangkat ketemu Yesus dan bertahta atau memerintah bersama Yesus. Itu harapannya. Jadi penderitaan jangan berhenti. Jangan berhenti karena penderitaan. Ini perjalanan iman. Kita berhenti kalau sudah sampai tujuan iman kita. Ya. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Nah, saya mau bagi aja lah supaya lebih gampang. Bahwa orang yang hidup dengan iman itu memperhatikan yang tidak kelihatan. Artinya orang yang beriman harus peka. Saya tadi WA seseorang di Kalimantan dan saya katakan bagaimana kabarnya? Baik Pak, semua nubuatan Pak Yusak terjadi. Keluarga saya dipulihkan, saya disembuhkan. Usaha suami saya sekarang dulu ikut orang sekarang sudah megang 2 truk. Dan kemudian saya katakan, Ibu, dia katakan begini, Pak Yusak, saya kalau di WA Pak Yusak ini deg-degan loh. Pasti ada sesuatu dari Tuhan. Dan saya katakan, Bu, kalau ke Pamekasan bersaksi ya. Nah kan, saya itu maunya nanti liburan ini Desember, maunya ke Pamekasan, saya tidak mau ngomong ke Pak Yusak, saya mau buat kejutan. Nah kan Pak Yusak kan,
Sudah tahu? Ya Bu, kemarin saya dengar suara Tuhan. Dan Tuhan katakan kalau Bu Indah ke Pamekasan, suruh bersaksi. Itu pesan Tuhan. Perhatikan. Ini loh, melihat yang tidak kelihatan. Tanpa diberitahu, kita tahu. Itu tanda manusia daging kita dihancurkan, manusia roh kita dimunculkan. Melihat yang tak kelihatan. Kemudian, tidak memperhatikan yang sementara aja. Yang kelihatan itu sementara. Saya hanya bagi aja supaya lebih gampang. Tetapi yang kita perhatikan adalah kekekalan. Bayangkan. Maksud saya begini. Coba bandingkan kehidupan kita. Berapa persen sih pincangnya kita? Apakah kita lebih mengejar yang sementara atau lebih mengejar yang kekal? Itu bisa dibuktikan dengan kesungguhan yang kita kerjakan. Apakah kita kalau kerja untuk mendatangkan uang sangat semangat? Ya, paling gampang. Tapi kalau doa di rumah baca Alkitab, ngantuk. Apalagi kalau di gereja. Lebih baik Anda ngantuk di rumah. Ya, minimal malunya hanya ke Tuhan. Tapi kalau di gereja kan, Alkitab jatuh kan? Kaget. Untung Alkitab yang jatuh. Kalau pakai HP. Ya kan? Kalau pakai HP. Karena kalau HP isinya Alkitab itu bikin ngantuk. Kalau HP isinya mainan, Facebook, nggak ngantuk. Ya. Jadi yang pasti kalau jatuh itu pasti lagi baca Alkitab itu. Ya. Nah, ayo bandingkan sekarang karena kehidupan ini memang sudah semakin dekat. Ya. Ayo kira-kira semangat kita untuk cari uang, semangat kita untuk ketenaran. Ya. Dengan semangat kita mencari kekekalan, mencari Tuhan, berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Kira-kira berapa persen untuk kekekalan? Untuk yang sementara berapa persen untuk kekekalan? Kita akan tahu apakah manusia daging kita yang akan semakin kuat atau manusia roh kita yang semakin kuat. Kita akan tahu kalau kita mau introspeksi. Dan di sini pasal 5 ayat 1 mengatakan begini. Karena kami tahu ini perjalanan iman yang Paulus lakukan sehingga dia menekankan kehancuran manusia lahirnya dan bangkitnya manusia roh. Dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia terus mengadakan perjalanan iman. Dia tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi memperhatikan yang tidak kelihatan. Dia lebih mengutamakan yang bersifat kekal daripada yang bersifat sementara. Kenapa? Karena ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perjalanan iman kita jangka pendek sekarang adalah mengalami pengangkatan. Jangka selanjutnya adalah kita masuk surga bersama Tuhan. Itulah perjalanan. Jadi perjalanan iman kita tidak berhenti sampai kita diberkati menjadi kaya. Perjalanan iman kita tidak berhenti ketika kita sudah terkenal untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Tetapi perjalanan iman kita sampai
kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini Natal yang lebih hebat, ya, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan pada akhirnya, mari kita lihat satu ayat di dalam Injil Matius sebagai ayat penutup. Matius pasal yang pertama, ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namanya akan disebut Immanuel. Kita akan masuk ke tahun 2021, dan bahkan di tahun 2020 saja sudah mengerikan, sudah menegangkan, apalagi tahun 2021. Tetapi kiranya ayat ini menjadi pegangan kita, bahwa namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang akan bersama kita mengadakan perjalanan iman, bukan sampai di tengah jalan, tetapi Dia akan beserta kita sampai akhirnya. Allah yang menyertai kita disebut Immanuel. Kita tidak pernah sendiri, Tuhan bersama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.